Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di Sibang Belajar. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Tapi sebelum itu, pastikan kamu like video ini dan subscribe untuk support channel ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video berikutnya. Nah, sebelum kita lanjut, ada beberapa istilah-istilah yang perlu kamu ketahui terlebih dahulu. Kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Kalimat tertutup adalah kalimat yang dapat ditentukan kebenarannya. Nah, contohnya, Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Pernyataan ini adalah pernyataan yang benar, karena kita tahu bahwa Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Nah, karena kita dapat menentukan kebenaran dari kalimat ini, maka kalimat ini merupakan kalimat tertutup. Contoh selanjutnya adalah Bandung adalah sebuah kota di Pulau Sulawesi. Nah, pernyataan ini adalah pernyataan yang salah. Karena kita tahu bahwa Bandung adalah sebuah kota di Pulau Jawa. Karena kita bisa menentukan apakah kalimat ini benar atau salah, maka kalimat ini merupakan kalimat tertutup. Contoh lain, 2 tambah 2 sama dengan 4. Kalimat ini merupakan kalimat yang benar karena 2 tambah 2 adalah 4. Nah, karena kita tahu bahwa kalimat ini benar, maka kalimat ini merupakan kalimat tertutup. Selanjutnya, 3 tambah 3 sama dengan 5. Nah, kalimat ini merupakan kalimat yang salah, karena 3 tambah 3 adalah 6, bukan 5. Nah, karena kita tahu bahwa kalimat ini salah, maka kalimat ini merupakan kalimat tertutup. Nah, kemudian kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang tidak dapat ditentukan nilai kebenarannya. Contohnya, kota A adalah ibu kota negara Indonesia. Nah, pada kalimat ini, kita tidak tahu kota A yang dimaksud adalah kota yang mana, sehingga kita tidak tahu apakah kalimat ini benar atau salah. Nah, karena kita tidak dapat menentukan apakah kalimat ini salah atau benar, maka kalimat ini merupakan contoh dari kalimat terbuka. Selanjutnya, kota B adalah sebuah kota di Pulau Sulawesi. Kita tidak tahu kota B yang dimaksud kota yang mana, sehingga kita tidak tahu apakah kota tersebut ada di Pulau Sulawesi atau tidak. Sehingga kalimat ini kita tidak dapat tentukan nilai kebenarannya. Maka dari itu, kalimat ini merupakan kalimat terbuka. Kemudian, X tambah 2 sama dengan 4. Pada kalimat ini, kita tidak tahu nilai X itu berapa, sehingga kita tidak tahu apakah jika X ditambah dengan 2 apakah menghasilkan 4 atau bukan 4. Sehingga kita tidak dapat menentukan nilai kebenaran dari kalimat ini. Sehingga kalimat ini merupakan contoh dari kalimat terbuka. Kemudian, 3 tambah Y sama dengan 5. Pada kalimat ini, kita tidak tahu nilai Y berapa, sehingga kita tidak tahu apakah jika 3 ditambah Y sama dengan 5 atau bukan. Kita tidak dapat menentukan kebenaran dari kalimat ini, sehingga kalimat ini merupakan kalimat terbuka. Nah, jika diperhatikan, kalimat terbuka ditandai dengan adanya variabel. Nah, variabel ini adalah suatu nilai yang dapat berganti-ganti atau suatu nilai yang belum diketahui. Nah, kemudian persamaan dan pertidaksamaan. Yang pertama adalah persamaan. Persamaan adalah kalimat terbuka yang mengandung tanda kesamaan atau tanda sama dengan. Contohnya, 2x tambah 4 sama dengan 10. Nah, kalimat ini mengandung variabel yang artinya kalimat ini merupakan kalimat terbuka dan di dalamnya terkandung tanda sama dengan, sehingga kalimat ini merupakan contoh dari persamaan. Selanjutnya, 5Y kurang 12 sama dengan Y kurang 4. Nah, pada kalimat ini memiliki variabel yang artinya merupakan kalimat terbuka dan mengandung tanda kesamaan atau mengandung tanda sama dengan. Sehingga kalimat ini merupakan salah satu contoh dari persamaan. Nah, kemudian pertidaksamaan. Pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang mengandung tanda ketidaksamaan.
Nah, tanda ketidaksamaan itu meliputi tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Contohnya, 2x tambah 4 lebih dari 10. Nah, kalimat ini merupakan kalimat terbuka yang mengandung tanda ketidaksamaan, sehingga merupakan contoh dari pertidaksamaan. Kemudian selanjutnya adalah 5y kurang 12 kurang dari sama dengan y kurang 4. Kalimat ini merupakan kalimat terbuka karena mengandung variabel dan mengandung tanda pertidaksamaan, sehingga kalimat ini merupakan contoh dari pertidaksamaan. Nah, persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Kenapa dikatakan linear satu variabel? Yang pertama, dikatakan satu variabel karena hanya mengandung satu jenis variabel saja. Kemudian dikatakan linear karena pangkat tertinggi variabelnya adalah berpangkat 1. Contohnya, 2x tambah 3x sama dengan 10. Nah, persamaan ini terdiri dari 2x dan 3x, di mana 2x dan 3x mengandung satu jenis variabel yang sama, yaitu variabel x. Dan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah berpangkat 1. Sehingga 2x tambah 3x sama dengan 10 merupakan persamaan linear satu variabel. Kemudian, contohnya 2a tambah b sama dengan 15. Persamaan 2a tambah b sama dengan 15 mengandung dua variabel yang berbeda, yaitu variabel a dan variabel b. Sehingga bukan persamaan linear satu variabel. Nah, contoh lain, x pangkat 2 kurang 4 sama dengan 0. Persamaan ini mengandung satu variabel, namun variabelnya memiliki pangkat 2, sehingga persamaan ini bukan persamaan linear satu variabel. Nah, bentuk umum persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel adalah ax tambah b sama dengan 0. Atau tanda sama dengan bisa diganti dengan tanda pertidaksamaan yang lainnya. Oke. Menentukan penyelesaian. Menentukan penyelesaian artinya kita akan mencari tahu nilai variabel yang belum diketahui. Nah, sekarang kita coba jika x kita ganti dengan 2, maka persamaannya akan menjadi 2 kali 2 sama dengan 6. Nah, 2 kali 2 sama dengan 4. Kita tahu 4 tidak sama dengan 6, sehingga persamaan menjadi salah. Nah, kalau begitu kita coba untuk x sama dengan 3. Maka 2 kali 3 sama dengan 6. 2 kali 3 sama dengan 6. 6 sama dengan 6. Nah, sehingga jika kita mengganti x dengan 3, maka persamaan akan menjadi benar. Nilai yang menggantikan variabel sehingga kalimat terbuka menjadi benar disebut dengan penyelesaian atau solusi. Maka himpunan penyelesaian dari persamaan di samping adalah x sama dengan 3. Begitu juga untuk pertidaksamaan. Misalnya pertidaksamaan 2x lebih dari 6. Jadi kita akan cari tahu nilai x ini berapa agar pertidaksamaan ini menjadi benar. Kita coba untuk x sama dengan 3. Maka 2 ditambah 3 lebih dari 6. 6 lebih dari 6. Nah, pernyataan ini merupakan pernyataan yang salah karena 6 tidak lebih dari 6. Kemudian kita coba untuk x sama dengan 4. Maka 2 kali 4 lebih dari 6. 2 kali 4 adalah 8. Sehingga 8 lebih dari 6. Nah, pernyataan ini merupakan pernyataan yang benar. Nah, kemudian kita coba lagi untuk x sama dengan 5. Maka 2 kali 5 lebih dari 6. 2 kali 5 adalah 10 dan 10 lebih dari 6. Sehingga pertidaksamaannya menjadi benar. Kita coba lagi untuk x sama dengan 6. Maka 2 kali 6 lebih dari 6. 2 kali 6 adalah 12 dan 12 lebih dari 6. Sehingga pertidaksamaannya bernilai benar. Nah, coba diperhatikan. Ketika x diganti dengan 3, pertidaksamaan menjadi salah. X diganti dengan 4, pertidaksamaan menjadi benar. X diganti dengan 5, pertidaksamaannya menjadi benar. Dan diganti lagi dengan X yang lebih besar, maka pertidaksamaannya menjadi benar pula.
jika X kita ganti dengan bilangan yang lebih besar, seperti 7, 8, 9, 10, dan seterusnya, maka pertidaksamaannya pasti akan benar. Sehingga, himpunan penyelesaian dari persamaan di samping adalah X sama dengan 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Oke, tadi kita menentukan penyelesaian dengan cara coba-coba. Nah, sekarang coba perhatikan ilustrasi pada layar. Di sini kita punya Budi dan Yanti yang sedang berdiri di atas papan. Berat badan mereka adalah sama sehingga papannya menjadi seimbang. Nah, jika kita memberikan beban 1 kg pada Budi, maka papan akan menjadi tidak seimbang. Nah, agar seimbang kembali, maka kita juga harus memberikan beban 1 kg pada Yanti. Begitu juga kalau kita menambahkan 1 kg lagi pada Budi, kita juga harus menambahkan 1 kg lagi pada Yanti. Dan seterusnya. Begitu juga jika kita kurangi 1 kg pada Budi, kita juga harus kurangi 1 kg pada Yanti. Jadi, kalau kita menambahkan pada satu sisi, maka kita juga harus menambahkan pada sisi lainnya. Kalau kita mengurangi pada satu sisi, maka kita juga harus mengurangi pada sisi lainnya. Jadi, apapun yang kita lakukan pada satu sisi atau satu ruas, maka ruas lain harus diperlakukan hal yang sama. Sehingga, kedua ruas atau kedua sisi harus diperlakukan secara adil. Nah, konsep inilah yang akan kita gunakan untuk menentukan penyelesaian persamaan atau pertidaksamaan linear satu variabel. Contohnya, persamaan X tambah 3 sama dengan 7. Kita akan menentukan penyelesaian dari X tambah 3 sama dengan 7. Nah, untuk menentukan penyelesaian, kita harus cari tahu nilai X. Nah, di sebelah kiri kita punya X tambah 3. Karena kita mau cari tahu X-nya, jadi kita harus hilangkan tambah 3-nya. Nah, agar tambah 3-nya hilang, maka kita harus kurangi dengan 3. Nah, karena di sisi kiri kita kurangi dengan 3, maka sisi kanan juga harus dikurangi dengan 3. Sehingga, X tambah 3 kurang 3 sama dengan 7 kurang 3. Nah, 3 kurang 3 sama dengan 0 dan 7 kurang 3 sama dengan 4. Sehingga, X sama dengan 4. Nah, di sini kita telah peroleh penyelesaian dari persamaan X tambah 3 sama dengan 7, di mana penyelesaiannya adalah X sama dengan 4. Gampang kan? Nah, sekarang coba perhatikan contoh 1. Tentukan penyelesaian dari X tambah 4 tambah 7 sama dengan 20. Nah, X tambah 4 tambah 7 sama dengan 20, kita dapat sederhanakan kembali menjadi X tambah 11 sama dengan 20. Jadi, 4 dan 7-nya kita operasikan terlebih dahulu. Nah, kemudian kita punya X tambah 11 sama dengan 20. Yang kita akan lakukan adalah menghilangkan tambah 11 ini dengan cara mengurangi dengan 11. Nah, kalau kita kurangi 11 di sisi kiri, maka sisi kanan juga harus kita kurangi 11. Jadi, kedua ruas kita kurangi 11. Sehingga X tambah 11 kurang 11 sama dengan 20 kurang 11. Nah, 11 kurang 11 adalah 0 dan 20 kurang 11 adalah 9. Sehingga X sama dengan 9. Jadi, penyelesaiannya adalah X sama dengan 9. Contoh 2. Tentukan penyelesaian dari 3X sama dengan 20 kurang X. Oke, 3X sama dengan 20 kurang X. Di sini, di ruas kiri dan kanan kita mempunyai variabel X. Di sini, kita akan buat variabel X hanya ada pada satu sisi saja. Jadi, pada sisi kanan kita akan hilangkan X-nya. Jadi, di kanan kita punya kurang X. Supaya kurang X menjadi hilang, maka kita harus tambah dengan X. Karena di sisi kanan kita tambah dengan X, maka pada sisi kiri kita juga harus tambah dengan X. Sehingga, kedua ruas kita tambahkan dengan X. Sehingga, 3X tambah X sama dengan 20 kurang X tambah X. Nah, 3X tambah X sama dengan 4X, dan negatif X tambah X adalah 20. Nah, sekarang kita punya 4X sama dengan 20.
Nah, karena kita mau cari tahu X-nya, kita harus hilangkan 4-nya. Nah, bagaimana caranya supaya 4-nya hilang? Jadi, kita harus bagi atau kalikan dengan 1/4 agar 4-nya hilang. Karena di ruas kiri akan kita kalikan dengan 1/4, maka ruas kanan kita juga harus kalikan dengan 1/4. Maka, kedua ruas kita kalikan dengan 1/4. Sehingga, 4X kali 1/4 sama dengan 20 kali 1/4. Jadi bentuknya kemudian kita rubah seperti ini, dan kita akan peroleh X sama dengan 5. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 5. Kemudian contoh 3. Tentukan penyelesaian dari 2X tambah 3X tambah 7 sama dengan 17. Nah, persamaan ini masih kita bisa dapat sederhanakan. Jadi kita akan jumlahkan terlebih dahulu 2X tambah 3X menjadi 5X tambah 7 sama dengan 17. Nah, kita punya 5X tambah 7. Nah, pada bentuk ini kita punya 5 dan kita punya tambah 7. Jadi, yang harus kita eliminasi atau hilangkan terlebih dahulu adalah penjumlahannya. Jadi, kita akan hilangkan terlebih dahulu tambah 7-nya dengan cara mengurangi ruas kiri dengan 7. Sehingga ruas kanan kita juga harus kurangi dengan 7. Sehingga kedua ruas kita kurangi dengan 7. Jadi 5X tambah 7 kurang 7 sama dengan 17 kurang 7. Sehingga kita akan peroleh 5X sama dengan 10. Nah, sekarang kita akan hilangkan 5-nya dengan cara mengalihkan kedua ruas dengan 1/5. Sehingga 5X kali 1/5 sama dengan 10 kali 1/5. Kita rubah bentuknya menjadi seperti ini, dan hasilnya adalah X sama dengan 2. Jadi, penyelesaiannya adalah X sama dengan 2. Nah, sekarang kita coba bentuk pertidaksamaan. Tentukan penyelesaian dari Y tambah 2 tambah 4 lebih dari 10. Nah, bentuk ini bisa kita sederhanakan. Kita operasikan 2 tambah 4-nya. Sehingga kita peroleh Y tambah 6 lebih dari 10. Nah, sama seperti sebelumnya, kita akan hilangkan tambah 6-nya dengan cara mengurangi dengan 6. Karena kita kurangi dengan 6 di sisi kiri, maka sisi lain kita kurangi dengan 6. Jadi, kedua ruas kita kurangi dengan 6. Sehingga Y tambah 6 kurang 6 lebih dari 10 kurang 6. Dan kita peroleh Y lebih dari 4. Nah, jadi penyelesaiannya adalah Y, di mana Y lebih dari 4. Nah, Y lebih dari 4 ini yang dimaksud adalah bilangan yang lebih dari 4. Antara lain 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan seterusnya. Jadi, Y yang dimaksud adalah, nah, ini jadi penyelesaiannya adalah Y di mana Y, jadi penyelesaiannya adalah Y di mana Y lebih dari 4. Nah, Y lebih dari 4 ini Y lebih dari 4 yang dimaksud di sini adalah 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan seterusnya. Contoh 5. Tentukan penyelesaian dari 3Y ditambah 2Y kurang dari sama dengan 15. Nah, bentuk ini kita akan sederhanakan terlebih dahulu dengan cara menjumlahkan 3Y tambah 2Y. Sehingga kita peroleh 5Y kurang dari sama dengan 15. Nah, kita akan hilangkan 5-nya dengan cara mengalihkan kedua ruas dengan 1/5. Sehingga 5Y kali 1/5 kurang dari sama dengan 15 kali 1/5. Kita rubah bentuknya seperti ini dan kita peroleh Y kurang dari sama dengan 3. Jadi penyelesaiannya adalah Y di mana Y kurang dari sama dengan 3. Nah, nilai Y yang dimaksud adalah 3, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Contoh 6. Tentukan penyelesaian dari negatif 2Y tambah Y kurang 3 lebih dari 6. Nah,
Pertidaksamaan ini bisa kita sederhanakan, di mana kita akan operasikan negatif 2Y tambah Y, sehingga kita peroleh negatif Y kurang 3 lebih dari 6. Nah, pertama kita akan hilangkan dulu negatif 3-nya dengan cara menambahkan negatif 3 dengan 3. Jadi, ruas kanan juga harus kita tambahkan dengan 3. Jadi, kedua ruas kita tambah dengan 3. Sehingga negatif Y kurang 3 tambah 3 lebih dari 6 tambah 3. Sehingga kita peroleh negatif Y lebih dari 9. Nah di sini kita punya negatif Y. Supaya negatifnya hilang, jadi negatif Y ini akan kita kalikan dengan negatif 1. Maka sisi lain juga harus kita kalikan negatif 1. Sehingga kedua ruas kita kalikan dengan negatif 1. Menjadi negatif Y kali negatif 1 kurang dari 9 kali negatif 1. Sehingga kita peroleh Y kurang dari negatif 9. Nah, coba kamu perhatikan, tandanya menjadi terbalik. Tanda dibalik karena mengalihkan dengan bilangan negatif. Kenapa seperti itu? Pembahasannya sudah dibuat pada video yang kamu bisa tonton melalui link yang akan muncul di pojok kanan atas. Silahkan tonton dan kembali lagi kemari jika kamu sudah paham. Nah, jadi penyelesaiannya adalah Y sama dengan Y, di mana Y kurang dari negatif 9. Sekarang giliran kamu. Tentukanlah himpunan penyelesaian di bawah ini. 6X tambah 5 sama dengan 26 kurang X, dan 4Y kurang 5Y lebih dari sama dengan 10 kurang 12. Kerjakanlah dengan kemampuanmu sendiri. Jawaban akan ditampilkan di akhir video. Kalau sudah dapat, silakan tulis jawabanmu di kolom komentar untuk berdiskusi dengan teman-temanmu. Kamu dapat menjeda video ini selagi kamu mengerjakan mulai dari sekarang. Oke, sudah? Kalau sudah, jangan lupa tulis jawabanmu di kolom komentar. Kalau begitu, saya ucapkan sekian untuk kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu. Sampai jumpa di video berikutnya.